Dan tentunya bukan pejabat yang bicara suruh berdoa. Setiap orang harusnya berdoa, dan guru agama mungkin yang menyuruh orang berdoa. Dan itu bukan hanya karena sakit. Yang tidak sakit pun perlu berdoa, seperti yang tadi saya katakan. Nah, ketika pejabat yang punya tanggung jawab untuk mengurusi penyakit fisik, dia mengambil porsi non-fisik, ini sudah mengalami ketidaksesuaian dengan kapasitas dan tupoksinya. Dan di sini lagi-lagi juga mengandung unsur atau mengandung asumsi bahwa yang sakit itu gagal doa. Itu tadi saya bilang. Jadi justru membebani orang yang sakit. Karena dia kan seperti tadi saya bilang, ketika orang sakit pergi ke dokter dan dokter menyuruh dia berdoa, berarti dokter ini menyatakan ya sudah selamat tinggal. Tidak bisa, dokter yang punya keahlian di bidang kesehatan pun sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi dengan Anda. Anda urusannya dengan yang Maha Kuasa yang menciptakan Anda. Ini kan artinya dia tidak menjalankan fungsinya di satu sisi. Di sisi lain kan dia ingin mengatakan, memvonis korban bahwa Anda tidak bisa lagi ada penanganan fisik terhadap Anda, kan gitu. Tidak ada celah untuk Anda sembuh secara fisik. Dan itu jelas membebani lebih jauh. Saya pikir begitu. Juga ada pernyataan Menteri Terawan yang juga menarik meskipun tidak terkait langsung dengan coronavirus, yaitu ketika beliau meninjau Sika, Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur yang terkena wabah demam berdarah. Dan wabah tersebut menewaskan 13 warga negara kita, atau saudara kita. Beliau mengatakan bahwa meski ada 13 orang saudara kita yang meninggal, itu karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kesalahan kita semua. Saya juga mengingat dulu sempat saya menulis tentang kematian pada saat ibadah haji yang kebetulan cukup besar di jamaah Indonesia beberapa tahun ke belakang, dan ada pejabat dari Kementerian Agama yang mengatakan bahwa itu sudah takdir. Betul. Mati itu sudah takdir Tuhan, gitu. Meskipun ada laporan-laporan bahwa semestinya bisa dicegah. Misalkan dari proses rekrutmen tes hajinya, gitu, atau mungkin dari proses persiapan hajinya, persiapan obat-obatnya. Ini bagaimana? Ketika sudah mati atau ketika sudah meninggal, terus ada pejabat mengatakan, oh, ini sudah kehendak Tuhan. Ya, lagi-lagi di sini kan seorang pejabat itu ingin melemparkan tanggung jawab kehidupan manusia kepada Yang Maha Kuasa. Padahal Yang Maha Kuasa telah menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas masalah. Buktinya Yang Maha Kuasa membiarkan manusia mengatur kehidupan ini berdasarkan struktur, posisi, kapasitas, jabatan. Kalau semuanya harus takdir, berarti tidak perlu ada jabatan, tidak perlu ada posisi, tidak perlu ada anggaran, tidak perlu ada pemerintahan, tidak perlu ada manajemen. Tidak perlu ada manajemen. Ngapain kamu memanage sesuatu yang sudah ditakdirkan? Jadi mereka yang melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan itu pada akhirnya membohongi dirinya sendiri, karena dia pun menjabat itu kreasi manusia. Itu kan rekayasa manusia, bukan takdir Tuhan jabatan-jabatan itu. Ini kan Tuhan, makanya Tuhan membiarkan, katakanlah itu, jabatan itu ada, pemerintahan itu ada, kekuasaan itu ada di antara manusia ini untuk mereka mengatur kehidupan mereka sendiri berdasarkan pada kebebasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan juga telah memberikan mereka akal untuk merencanakan bagaimana jabatan itu bisa berfungsi untuk melayani, memperbaiki kehidupan, memakmurkan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kekayaan yang ada di bumi ini, kekayaan masyarakat, kemampuan, dan lain sebagainya. Jadi mereka di satu sisi melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan dan menyebut itu sebagai takdir, tapi di sisi lain percaya bahwa ada sesuatu yang tidak takdir, yaitu jabatan-jabatan mereka. Ini bukan takdir, ini kan kreasi manusia, kesepakatan manusia, bukan takdir Tuhan, kan? Anda punya jabatan sebagai menteri, datang dari mana jabatan itu? Datang dari presiden. Presiden dapat jabatan itu dari mana? Dari kesepakatan berdasarkan pada hasil pemilu. Ini kan bukan rakyat menakdirkan
Tuhan menakdirkan rakyat memilih presiden, kemudian Tuhan menakdirkan presiden memilih menteri-menteri, dan kemudian rakyat menakdirkan, kan enggak begitu. Jadi ada yang di luar takdir itu tadi, yaitu kesepakatan-kesepakatan itu, tanggung jawab itu, jabatan itu. Jadi sekarang kalau kita misalnya mau pegang cara berpikir seperti itu, tidak perlu ada pemerintahan, tidak perlu ada pembayaran pajak, Bahkan mungkin tidak perlu ada tanggung jawab hukum atau tanggung jawab sosial, karena kan kadang-kadang kalau kita mempersoalkan kematian orang tertentu atau beberapa orang tertentu, kasus-kasus tertentu, kasus-kasus kematian tertentu, itu selalu ada jawaban, entah itu dari pejabat atau dari masyarakat kita sendiri. Buat apa sih mengurusi orang yang sudah mati, itu sudah takdir Tuhan. Gitu. Ya, betul. Ya makanya. Jadi di satu sisi, apa kematian sebenarnya bisa dicegah? Gitu. Apa memang sudah takdir, jadi ya begitu saja, nggak usah dicegah. Gitu. Jadi di satu sisi, makanya saya bilang pernyataan ini sebagai bagian dari paralogisme ini terlihat sebagai suatu melarikan diri dari tanggung jawab. Kenapa? Karena pada saat dia mengatakan seperti itu bagi korban, tapi bagi dirinya sendiri, dia kan tidak pernah mengatakan, oke, saya sudah ditakdirkan Tuhan di rumah, nggak perlu jadi pejabat lagi. Saya ditakdirkan Tuhan jadi, enggak. Dia ketika posisi enak dia pakai takdir. Dia posisi defense terhadap masalah, dia pakai takdir. Tapi ketika dia posisi mengejar, mencari, mengusahakan sesuatu, wah serius. Semuanya nggak pakai takdir. Jadi kelihatan bahwa ini adalah cara untuk berdusta, cara untuk melarikan diri dari tanggung jawab, cara untuk menghindar dari persoalan dan lain sebagainya. Memang dalam teologi kita mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan di atas kekuasaan segala sesuatu. Itu pasti, keyakinan semua orang beragama, semua orang beriman. Tetapi Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala telah mendistribusikan kekuasaan itu kepada setiap individu manusia dengan apa yang disebut sebagai kehendak bebas. Dengan kehendak bebaslah manusia ini mengkreasikan, kalau istilah filosofisnya, mengiktibarkan kehidupan mereka, merekayasa kehidupan mereka. Oke, kelihatannya harus ada yang jadi pemimpin nih. Kelihatannya pemimpin harus ada pembantunya nih. Kelihatannya para pembantu ini harus didukung oleh pajak nih, yang namanya anggaran. Kan kira hasil pikiran manusia, hasil kehendak bebas manusia. Kok tiba-tiba konsekuensi dari kehendak bebas ini tadi ada yang tiba-tiba diambil alih oleh Tuhan? Saya kira tidak bisa begitu. Dikembalikan lagi ke Tuhan gitu. Dia kembalikan lagi ke Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa ada paralogisme di situ. Maka pilihannya either entah kita ini mengakui bahwa Tuhan telah memberi kita kehendak bebas dan salah benarnya kita ini adalah juga hasil usaha kita. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua, kita tidak perlu berupaya, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu berkompromi tentang adanya pemerintahan negara, NKRI dan lain sebagainya, karena semua sudah takdir. Nanti tinggal tunggu pohon memberikan hasilnya kepada kita, nanti tunggu ini, nunggu itu, semua dari Tuhan. Dan kita bubarkan semua usaha-usaha ini. Semua konsensus-konsensus yang kita bangun berdasarkan kehendak bebas kita ini, kita buang aja semuanya. Dan tidak perlu ada transaksi di antara manusia yang di situ menunjukkan adanya kehendak bebas antara si A dan si B. Kan ketika ada transaksi, ketika ada interaksi, kan berarti ada kehendak A untuk mendekati ke B, kehendak A atas barang yang dimiliki oleh B menginginkannya apa yang ada di A dan lain sebagainya. Kita bubarkan aja, karena semuanya sudah ditakdirkan. Jadi tidak ada pilihan yang bisa logis kecuali itu. Dan kalau kita memilih yang pertama, bukan berarti kita membuang Tuhan dalam kehidupan. Salah. Karena kita mengatakan Tuhan yang maha kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu dan memiliki kuasa atas segala sesuatu, telah memberi manusia apa yang disebut sebagai kehendak bebas. Di ruang kehendak bebas itulah kalian berkreasi, berinteraksi, berinovasi, menciptakan teknologi berdasarkan pada pengetahuan yang kalian observasi sendiri, rekayasa sendiri, bikin ini sendiri, terserah. Nih, ruang bebas ini, kamu bermain di situ. Apakah itu bertentangan dengan takdir Tuhan? Enggak, justru itu bagian dari takdir Tuhan.
takdir Tuhan adalah menginginkan kita berkreasi seperti itu. Membangun pemerintahan, membangun negara, membangun bersatu sebagai bangsa, memberikan jabatan kepada si fulan, memberikan mandat kepada si fulan. Ini kan semuanya bagian dari kehendak bebas kita. Jangan ketika sudah kita beri kemudian dia mengatakan ini takdir. Balikan lagi. Ini seolah-olah sampai seperti saya bertransaksi dengan Pak Herman, saya beli mobil, ketika saya sudah transfer uang, Pak Herman bilang, itu uang Anda transfer sudah takdir, mobilnya nggak ada. Ya nggak bisa dong, karena ada kesepakatan gitu kan. Nah, itu saya kira yang Jadi perlu. terakhir, apa dampak atau istilahnya apa ya? Apakah salah seorang pejabat jadi religius? Seorang dokter, Menteri Terawan kebetulan seorang dokter, itu berujar secara religius atau bersikap secara religius, misalkan ya ini sudah takdir Tuhan, ini semua berkah Tuhan, ini semua karena doa, bantuan Tuhan. bantuan. Apakah salah? Ya tidak sesuai dengan kapasitas, tugas, fungsi sebagai Menteri Kesehatan. Apakah ketidaksesuaian itu bisa berdampak buruk? Ya kalau seperti itu modelnya, nanti Menteri Keuangan ketika gagal mengendalikan pasar, dia juga akan bilang ini sudah kehendak Tuhan. KPK koruptor tidak menemukan koruptor. korupsi, ya sudah ini kehendak Tuhan. Polisi tidak berhasil menangkap buronan, ya ini sudah kehendak Tuhan. Polisi gagal memberantas narkoba, ya ini sudah kehendak Tuhan. Penjual narkoba menjual narkoba secara secara brutal, ya sudah ini kehendak Tuhan. Jadi siapa? Kalau kayak gitu, saya bilang tadi lebih baik masing-masing di rumahnya aja sendiri-sendiri, jadi nggak perlu ada segala rupa istilah yang keren yang namanya pemerintahan negara, fungsi-fungsi yang luar biasa itu. Nah, itu yang menurut saya persoalannya di situ. Jadi disitulah sesat pikirnya terjadi. Jadi sebagai pejabat negara dia mesti punya jalan pikir sebagai pejabat negara yang punya fungsi-fungsinya. Bukan ketika dia menjabat sebagai pejabat negara yang jelas nomenklatur dan tupoksinya, dia tiba-tiba menjadi guru agama. Nah, kalau gitu, jadi guru agama aja. Guru agama boleh yang di kampung apa itu mengajarkan sesuatu yang dia mampu katakan kepada siapapun yang sakit dan sebagainya, sudah bersabar, bertawakal, dan banyak berdoa karena dia tidak punya aset di bidang kedokteran, dia tidak punya tanggung jawab di bidang itu, dia juga tidak punya budget anggaran untuk menyehatkan orang. Saya kira nggak apa-apa kalau dia seperti itu kan gitu. Memang dia berbicara atas nama agama. Tapi kalau dia berbicara dengan jabatan yang jelas kapasitas sebagai menteri, saya kira bermasalah. Baik, Ustaz. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, demikian pembahasan kami. Jadi intinya adalah kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau memang ini persoalan atau problem fisik, maka kita harus cari jawabannya secara fisik. Ya. Tentu juga ada peran metafisik, tapi perannya itu juga dalam soal-soal yang berhubungan dengan metafisik. Ya. Dan tentu karena manusia itu satu dimensi yang sangat multidimensional, artinya metafisik juga bisa berpengaruh terhadap yang fisik. Kita sering mendengar bahwa yang sakit juga kadang terbantu, meskipun tetap harus berobat, juga terbantu oleh semangat hidup atau pikiran positif. Dan juga yang penting bagi Menteri Terawan atau para tokoh publik yang lain adalah bahwa selalu mengatakan atau menyatakan sesuatu di luar kewenangannya adalah bisa jadi berdampak pada kebingungan masyarakat untuk soal akuntabilitas. Artinya kalau memang dia pejabat publik, dia bisa dinilai oleh ukuran-ukuran kinerja yang sangat jelas. Artinya tidak bisa semua dikatakan sebagai berkat doa dan juga sebagai karena kehendak Tuhan. Tentang Ustadz Abdul Somad. Nah ya, kira-kira Ustadz Abdul Somad juga seperti itu. Demikian edisi perdana kami di Paralogis ini atau di Paralogisme ini. Para pemirsa sekalian bisa menyaksikan ini di YouTube, di channel YouTube kami di Kupas Channel, dan juga bisa menyaksikan atau mendengar kami di podcast ya. Dan demikian
Kurang lebihnya saya Irman Abdurrahman dan bersama pembahas kali ini Ustadz Musa Kazim menyampaikan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.